Selamat datang dalam ibadat harian masa Prapaskah selama 40 hari. Ibadat harian adalah doa resmi Gereja Katolik. Liturgi suci yang menguduskan waktu kita dari pagi hingga malam. Setelah perayaan Ekaristi, inilah doa paling luhur yang dipersembahkan gereja kepada Allah. Marilah kita memulai ibadat ini dengan hati yang terbuka, memohon agar Tuhan membaharui hidup kita dan menolong kesukaran kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengarkan Bapa Ilahi, doa dan jeritan hati yang kami panjatkan ini di masa Prapaskah suci. Sungguh banyak dosa kami, semua kami akui. Maafkanlah, sembuhkanlah hati kami yang luka parah. Semoga tubuh kami pun dengan tabah lagi tekun, melatih tobat dan tapa dengan pantang dan puasa. Kami mohon kepada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini Kau limpahi rahmat suci. Amin. Tuhan Raja yang kuasa, bebaskanlah kami demi nama-Mu, berilah kesempatan untuk bertobat. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Terberkatilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dari timur sampai ke barat terpujilah nama Tuhan. Tuhan menguasai segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang bersemayam di tahta yang luhur, yang membungkuk untuk melihat ke bawah, untuk memandang langit dan bumi. Tuhan menegakkan orang lemah dari debu, dan mengangkat orang miskin dari sampah, untuk mendudukannya di tengah para penguasa, di tengah para penguasa bangsanya. Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Raja yang kuasa, bebaskanlah kami demi nama-Mu, berilah kesempatan untuk bertobat. Kita ditebus dengan darah Kristus, anak domba yang tak bernoda. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku, semua orang penipu. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan, sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan menempati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasih-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah kota Yerusalem. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita ditebus dengan darah Kristus, anak domba yang tak bernoda. Derita kitalah yang ditanggung Kristus, sengsara kitalah yang dipikulnya. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri, karena taat sampai mati di salib.
Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi, dan di bawah bumi, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Derita kitalah yang ditanggung Kristus, sengsara kitalah yang dipikulnya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami mendesak saudara, janganlah sia-siakan kurnia yang telah saudara peroleh dari Allah. Dalam kitab suci Allah bersabda, "Pada masa yang tepat, engkau akan kudengarkan. Pada hari keselamatan, engkau akan kutolong." Camkan, saudara-saudara, sekaranglah saat yang tepat itu, dan sekarang juga hari keselamatan itu. Kami tidak memberi sandungan kepada siapapun juga, agar pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami bertindak sebagai pelayan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ya Kristus, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Hubungan antara kita dengan Allah telah dipulihkan karena iman. Maka kita hidup dalam perdamaian dengan Allah berkat jasa Yesus Kristus Tuhan kita. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikejangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya, demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hubungan antara kita dengan Allah telah dipulihkan karena iman. Maka kita hidup dalam perdamaian dengan Allah berkat jasa Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi guru, teladan, dan saudara kita. Kepadanya kita mohon, hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Kristus,
Dalam segala-galanya Engkau serupa dengan kami, kecuali dalam hal dosa. Semoga kami bergembira dengan yang bergembira, dan menangis dengan yang menangis, agar cinta kasih kami semakin bertambah setiap hari. Hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Perkenankanlah kami mengabdi Engkau yang lapar dalam orang yang lapar, dan melayani Engkau yang haus dalam orang yang haus. Hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Engkau membangkitkan Lazarus dari kematian. Semoga orang yang mati karena dosa, Kau hidupkan kembali karena iman dan tobat. Hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga banyak orang mengikuti jejak-Mu dengan lebih teguh dan lebih sempurna, berkat teladan Santa Perawan Maria dan para kudus-Mu. Hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga orang yang telah meninggal bangkit kembali dalam kemuliaan-Mu, serta menikmati cinta kasih-Mu untuk selama-lamanya. Hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah sejenak dalam keheningan kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, hidupkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau ya Tuhan, dan berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan Maha Baik dan Maha Rahim, Engkau telah mengatakan bahwa dosa dapat disembuhkan dengan puasa, doa, dan amal. Terimalah pengakuan dosa kami, dan tegakkanlah kami yang tertindih oleh beban dosa kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu Surgawi, salam Bunda Putra Ilahi, darimu lah hidup kami, memperoleh terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda mulia, doakanlah kami semua.